Selamat sore kepada Bapak Jansen dan Bapak Sudi. Kami dari kelompok B23 akan menjelaskan mengenai produk keamanan yang telah kami rancang, yakni Passive Infrared Alarm System atau PIR System. Berikut penjelasannya. Terdapat 7 outline yang akan kami bahas, yakni latar belakang masalah, kegunaan produk, alat dan bahan yang dipakai, cara produk, prototipe, mekanisme kerja, dan rangkaian, dan coding Arduino Uno. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang ditemukan oleh kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan banyak hal yang dapat menunjang keberlangsungan aktivitasnya, seperti fasilitas umum. Salah satunya yakni museum. Menurut International Council of Museum, menyebutkan bahwa museum adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke museum tentunya sangat beragam dan tersebar dari berbagai sektor. Hal tersebut menyebabkan museum menjadi tempat yang cukup riskan dan tidak menuntut kemungkinan terjadinya kasus pencurian barang langka atau koleksi yang terdapat di museum. Kasus mengenai pencurian barang-barang di museum menjadi fokus utama terkait lemahnya sistem pengamanan yang terdapat di museum. Menurut arkeolog dan museolog dari Universitas Indonesia, Krasnor Yulianto, pencurian yang terjadi di museum di Indonesia masih sering terjadi setiap tahunnya, dikarenakan fasilitas keamanan dan keselamatan yang tersedia di dalam museum yang kurang memadai. Untuk mengatasi permasalahan pada museum, kami kelompok B23 menciptakan sebuah alat keamanan bernama PIR Passive Infrared Sensor yang memiliki kegunaan sebagai sebuah security system pada museum yang dirancang untuk menjaga keamanan suatu objek atau area tertentu dari gangguan keamanan yang mungkin terjadi pada waktu tertentu. PIR sensor merupakan alat yang mengeluarkan bunyi nyaring ketika terdapat pancaran panas tubuh manusia yang berada pada jangkauan sensor. Alat dan bahan yang digunakan untuk produk keamanan ini adalah yang pertama ada satu sensor pasif infrared atau PIR yang gambarnya ada di sebelah kiri atas. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerakan yang terjadi. Lalu terdapat dua aktuator yang digunakan. Yang pertama ada buzzer yang gambarnya ada di sebelah kanan atas, berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara. Lalu yang kedua ada push button yang berfungsi untuk mematikan buzzer yang terus berbunyi. Lalu ada Arduino Uno, ada breadboard, dan ada jumper. Di sini jumper yang digunakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah female to male, serta male to male. Sekarang akan dijelaskan mengenai CAD produk dan prototipe. Berikut merupakan CAD dari komponen yang akan digunakan untuk rangkaian produk kami. CAD ini dibuat dengan menggunakan SolidWorks. Pada gambar yang pertama merupakan CAD dari sensor PIR sebagai pendeteksi sinar infrared yang dipancarkan dari tubuh manusia. Dan pada gambar yang kedua merupakan gambar CAD push button sebagai aktuator untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Kemudian gambar yang ketiga merupakan CAD dari komponen buzzer, yaitu aktuator yang akan mengeluarkan bunyi sebagai output dari input yang diterima oleh sensor PIR. Kemudian gambar yang keempat merupakan CAD housing PIR yang merupakan dudukan untuk menyimpan sensor PIR. Selanjutnya terdapat prototipe berupa ruangan pada museum untuk dilakukan simulasi sehingga diketahui berfungsi atau tidaknya produk kami. Prototipe menggunakan bahan berupa karton tebal sebagai dinding ruangan. Kemudian ada tali berwarna merah sebagai pembatas jarak antara pengunjung dengan lukisan yang dipajang, dan kedua gambar merupakan lukisan yang dipajang pada museum. Dapat dilihat pada bagian atas yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah, terdapat sensor PIR sebagai pendeteksi pergerakan manusia yang melewati batas tali. Kemudian pada bagian atas prototipe terdapat rangkaian komponen yang akan mengkonversi input yang diterima sensor PIR menjadi output berupa bunyi yang dikeluarkan oleh buzzer. Mekanisme dari produk pengaman ini adalah sensor PIR akan mendeteksi motion gerakan. Jika ada gerakan pada area terlarang ataupun batas pengaman yang telah ditentukan oleh pihak museum, maka sensor PIR akan men-trigger buzzer untuk berbunyi. Saat buzzer berbunyi, maka yang dapat mematikan hanya push button yang telah dipersiapkan. Walaupun sensor PIR sudah tidak mendeteksi motion, buzzer tetap akan menyala, sehingga operator ataupun penjaga dari museum mereka menekan push button.
Selanjutnya akan dibahas terkait rangkaian dan coding Arduino Uno pada PIR alarm system yang telah kami buat. Berikut merupakan rangkaian PIR alarm system yang telah kami buat. Pertama, Arduino Uno akan dihubungkan terlebih dahulu ke breadboard dengan menggunakan kabel jumper. Tujuannya agar Arduino dapat mengalirkan arus listrik dari laptop menuju ke breadboard. Selanjutnya, komponen-komponen seperti buzzer, push button, dan PIR akan dipasangkan pada breadboard. Setelah itu, untuk mengaktifkan komponen tersebut, akan dipasangkan kabel jumper pada breadboard di arus positif maupun negatif. Kemudian, sebagai input maupun output untuk Arduino, maka jumper juga akan dipasangkan dari breadboard ke pin Arduino Uno. Pada rangkaian ini, PIR akan menjadi komponen input pada pin nomor 7, kemudian push button akan menjadi komponen input pada pin nomor 6, sedangkan buzzer akan menjadi komponen output pada pin nomor 5. Untuk menjalankan rangkaian PIR alarm system, akan dilakukan pengkodingan dengan menggunakan software Arduino IDE. Pertama, akan dilakukan pendeklarasian terkait variabel apa saja yang akan digunakan pada coding. Pada 3 baris pertama ini, merupakan pendeklarasian untuk komponen-komponen yang dirakit, yaitu buzzer, PIR, dan push button. Angka-angka tersebut dideklarasikan berdasarkan jumper yang menghubungkan komponen untuk memberikan masukan ke input Arduino, di mana buzzer dihubungkan ke pin Arduino nomor 5, PIR ke pin nomor 7, dan push button ke nomor 6. Kemudian terdapat value PIR yang digunakan sebagai variabel yang akan membaca input dari PIR. Selain itu, terdapat value PB yang digunakan sebagai variabel yang akan membaca input dari push button. Terakhir, terdapat variabel PIR state yang akan digunakan sebagai variabel pembantu agar hasil dari input maupun output komponen yang akan ditampilkan pada serial monitor tidak ngelup secara terus-menerus. Selanjutnya, akan dilakukan setup untuk setiap komponen yang dirakit, di mana buzzer merupakan komponen output karena menghasilkan suara, sedangkan push button maupun PIR menjadi komponen input yang akan mengaktifkan ataupun menonaktifkan buzzer. Selain itu, terdapat serial begin yang digunakan untuk menampilkan serial monitor. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai coding untuk mengaktifkan seluruh komponen alarm PIR system. Pertama, variabel value PIR akan digunakan untuk membaca input yang diperoleh dari sensor PIR. Sensor PIR akan memberikan input apabila mendeteksi adanya pergerakan di area jangkauan PIR. Apabila PIR mendeteksi adanya pergerakan, maka value PIR akan berubah menjadi high. Apabila value PIR berada dalam state high, maka Arduino akan mengalirkan listrik ke buzzer untuk membunyikannya sebagai peringatan bahwa terdapat seseorang yang berada pada daerah yang dilarang untuk dilewati. Untuk membunyikannya, maka dibutuhkan coding digital write untuk buzzer berubah menjadi state high. Kemudian, terdapat codingan if di dalam if pada variabel value PIR ini, yaitu untuk variabel PIR state. Codingan ini digunakan untuk membantu dalam menampilkan hasil bacaan input dari sensor PIR setelah mendeteksi adanya pergerakan. Dengan demikian, apabila sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan, maka pada serial monitor akan ditampilkan tulisan motion detected dengan menggunakan codingan serial.println. Setelah tulisan berhasil ditampilkan, maka PIR state akan diubah statusnya menjadi high. Hal ini bertujuan agar serial monitor tidak menampilkan tulisan motion detected secara terus-menerus dan ngelup. Kemudian, sesuai dengan konsep PIR alarm system yang kami rancang, setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan, maka alarm akan berbunyi secara terus-menerus meskipun seseorang sudah meninggalkan lokasi dan sensor tidak lagi mendeteksi adanya pergerakan. Dengan demikian, buzzer hanya dapat dimatikan dengan menggunakan push button. Berikut merupakan codingannya. Setelah sensor PIR sudah tidak mendeteksi adanya pergerakan di dalam area jangkauannya, maka value akan berubah menjadi state low. Untuk mematikan buzzer dengan menerima input dari satu kali tekanan pada tombol push button, maka dibutuhkan codingan untuk membaca input dari push button, yaitu dengan menggunakan digital read. Hasil input tersebut akan dilambangkan dengan variabel value PB. Setelah push button ditekan sekali, maka value PB akan aktif dengan berubah menjadi state high. Setelah itu, buzzer akan dimatikan dengan menggunakan coding digital write untuk merubah state buzzer dari high menjadi low.
Sama seperti sebelumnya, terdapat codingan if di dalam if pada variabel value PB ini, yaitu untuk variabel PIR state. Pada codingan sebelumnya, PIR state akan berubah menjadi status high setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan. Dengan demikian, pada codingan selanjutnya, variabel PIR state akan selalu dalam kondisi high. Dengan demikian, setelah buzzer berhasil dimatikan, codingan akan mendeteksi PIR saat ini yang berada dalam kondisi high. Dan pada serial monitor akan ditampilkan tulisan buzzer off dengan menggunakan codingan serial.println. Setelah tulisan berhasil ditampilkan, maka PIR state akan diubah statusnya kembali menjadi low agar serial monitor tidak menampilkan tulisan buzzer off secara terus-menerus dan ngeloop. Setelah itu, codingan PIR alarm system ini akan terus berjalan di dalam codingan void loop ini. Selanjutnya, codingan PIR alarm system ini akan kami jalankan untuk rangkaian Arduino yang telah kami buat. Pertama, codingan ini akan di-verify terlebih dahulu. Setelah codingan sudah tidak ada lagi yang error, maka Arduino Uno sudah dapat dihubungkan dengan laptop dengan menggunakan kabel USB. Setelah Arduino Uno telah dihubungkan, selanjutnya codingan akan kami upload ke Arduino Uno. Untuk memastikan codingan berjalan dengan baik, maka kami akan menggunakan serial monitor. Kemudian akan kami coba untuk memberikan pergerakan di area jangkauan sensor PIR. Setelah sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan, maka buzzer akan berbunyi dan pada serial monitor akan menampilkan tulisan motion detected. Kemudian, buzzer akan dimatikan dengan menekan push button sekali. Setelah push button ditekan, buzzer akan mati dan pada serial monitor akan ditampilkan tulisan buzzer off. Sekian presentasi tugas besar otomasi dari kelompok B23. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.